Dominus vobiscum. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Rai Juliarti, Sarjana Agama, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Katolik Don Bosco, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Kesempatan hari ini, Rabu 29 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada SMP Katolik Don Bosco, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Praktek pembelajaran saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi berjudul Aku Memiliki Kemampuan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Menjaga hewan sekitar. Apa lingkungan sekitar? Apa lagi? Jangan menebang pohon sembarangan. Apa lagi?
Ya, bertanggung jawab terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Jadi jangan ada kata saya mendapatkan tugas dari Allah untuk menguasai semua yang ada di sekitar saya. Bukan berarti kalian berkuasa dengan semena-mena. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan kutipan kitab suci dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan usaha mengembangkan kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Nah, karena di tujuan pembelajaran yang kedua ini ada berbicara tentang bacaan kitab suci. Kepada ketua kelas, silakan ambil kitab sucinya, bagikan kepada teman-teman. Oke, di sini sudah ada gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Anak belajar. Anak yang belajar. Anak berpikir. Nah, kalau dia melihat ke arah situ artinya dia sedang berpikir. Nah, apa kira-kira yang dia pikirkan berkaitan dengan materi kita pada saat ini? Kira-kira apa yang dia pikirkan? Hasilnya. Materi kita apa tadi? Kemampuan. Aku memiliki Kemampuan. Nah, kira-kira apa Kemampuan yang dia berpikir. pikirkan? Kemampuan berpikir. Tentang bisa apa ya? Kira-kira apa yang dia bisa? Apa yang anak ini punya? Atau kemampuan apa yang dimiliki oleh anak ini? Coba sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian juga untuk berpikir. Kira-kira saya punya kemampuan apa? Bola. Dalam bidang olahraga, coba. Lena bisa apa dalam bidang olahraga? Hah? Bisa Lari. Oke, lari. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Kemampuan yang kamu miliki apa? Mungkin selain olahraga ada di bidang lain. Menyanyi, oke. Bidang seni, Jay punya kemampuan bernyanyi. Arsep main bola juga, oke. Siapa di sini punya kemampuan main bola? Satu, dua, dua orang. Benny punya kemampuan apa? Senian yang kamu bisa apa, Arsep? Hah? Nah, senian tidak bisa main gitar. Iya. Siapa yang sudah lebih hebat sama dengan Aksai atau lebih hebat daripada Aksai main gitar? Belum ada. Ya, karena itu dia punya kemampuan sendiri di kelas ini, yaitu bermain gitar, hebat memainkan gitar. Nah, setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi, tidak benar jika ada orang yang menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau tadi di awal permenungan kalian sudah menjawab, saya punya kemampuan tidur. Oh, jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Kalian punya kemampuan bukan hanya kemampuan tidur. Kemampuan tidur itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Ya? Nah, siapapun di antara kalian di sini pasti mempunyai semua kemampuan. Entah kemampuan di bidang menyanyi, seni, di bidang olahraga, lagi dalam hal belajar. Itu semua kemampuan ya. Bermain musik. Sekarang mungkin ada di antara kalian yang belum semahir
Bisa. Apa itu? Kemampuan. Dalam hal IT. Ya, menggunakan komputer, laptop. Oke. Nah, di sini ibu memberi contoh, 1-2 contoh tentang seseorang yang mempunyai kemampuan. Tahu itu. Siapa? Keterlaluan kalau kalian tidak kenal dia. Saya kenal sih. Nah, kalian kenal dia kenal kalian tidak? Tidak. Oke, dia juga tidak kenal ibu. Nah, sekarang di sini di hadapan kalian ini adalah Agnes Monica. Ya, dulu nama bukannya itu Agnes Monica. Sekarang dia berubahnya menjadi Agnes Mo saja. Karena dia sudah go internasional. Nah, Agnes Monica kemampuan apa yang dia miliki? Ya, dia memiliki kemampuan bernyanyi. Sebenarnya Agnes Monica ini bukan hanya memiliki kemampuan bernyanyi. Dance. Oke, dia punya kemampuan dance. Fashion. Oke, fashionnya itu sudah internasional sekali ya. Kamu pernah lihat kan? Sebelum dia go internasional, dia punya bakat lain selain bernyanyi, selain dance. Sebelum dia bernyanyi, dikenal sebagai seorang penyanyi, dia punya bakat lain. Kamu pernah dengar lagu Pernikahan Ini? Nah, itu apa itu? Itu lagu. Tapi lagu itu digunakan sebagai soundtrack sebuah film yang dimainkan oleh Agnes Monica ini. Jadi selain bernyanyi, selain dance, dia juga punya kemampuan acting. Dulu terkenal sekali filmnya Pernikahan Dini. Nah, kemudian di sini ada siapakah ini? Kenal? Tidak? Mari kita berkenalan dengan dia. Iya, betul. Susi Susanti yang jago bulu tangkis dan sekarang menjadi sang legenda bulu tangkis Indonesia. Ibu pertama kali kenal pemain bulu tangkis Indonesia adalah Susi Susanti. Ada yang punya kemampuan main bulu tangkis di sini? Ada. Oke, kembangkan itu ya, kembangkan. Oke, di sini sudah ada ikon-ikon atau gambar-gambar kartun sesuai dengan bidang-bidangnya mereka, dengan kemampuannya mereka. Di sini ada jenis-jenis bakat ya. Jenis bakat yang pertama kira-kira ini gambar apa ini? Melukis. Ya, dia memiliki kemampuan melukis. Sudah ada? Ada yang punya kemampuan melukis? Oke, ada Rafael, dia cukup berbakat di kelas ini dalam hal melukis. Kemudian kita gambar yang kedua. Alat musik apa itu ya? Biola yang dimainkan di lehernya. Nama alat musiknya ini seperti nama teman kalian, salah satu teman kalian. Cello. Nah, ini nama alat musiknya cello. Oke, kemudian yang ketiga, gambar apakah itu? Nari. Oke, yang keempat? Nyanyi. Dan yang kelima? Main biola. Itu jenis-jenis bakat dalam hal senian, ya, seni lukis.
Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirimu kemampuan-kemampuan itu. Bertanya, mencari, dan menemukan di dalam dirimu kemampuan-kemampuan itu. Kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Mari kita membaca kitab suci. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Silakan lihat genap 1, 2, 3. Sebab kerajaan surga sama seperti orang yang memperkenalkan dua negeri yang memanggil nama-namanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segala bertiga hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu berbagian dari uang dalam menyembunyikan uang banyak. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu berkata dengan membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Tidak, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Tidak, aku telah beroleh 8 talenta. Malah kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini adalah hamba yang menerima 1 talenta itu. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang mulia. Jangan membayar buat di mana Tuhan tidak pernah dan yang menjemput dari tempat di mana Tuhan tidak pernah. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana tidak pernah dari tempat di mana aku tidak pernah. Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu aku mengalihkan itu daripadanya dan berkata kepada menyemunyinya sebagai Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. dan campakkanlah apa yang dia mempunyai itu dalam apa yang paling baik. Sanalah kata-kata dan bertanggung. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, tadi bacaan yang kalian baca itu tentang apa? Perumpamaan
Jadi kalau kalian sudah diberikan talenta atau kemampuan atau bakat sama Tuhan, kembangkan, jangan didiamkan. Ya, kamu punya bakat sebenarnya dalam hal bernyanyi. Jangan hanya kalian diam-diamkan begitu saja. Misalkan kalian boleh bernyanyi, latihan menyanyi di rumah dalam keadaan santai, kalian boleh bernyanyi dalam sedang di kamar mandi, kamu boleh bernyanyi. Ya, tidak apa-apa tuh bernyanyi di kamar mandi. Atau ada yang marah, seperti lagunya Jamrut. Pernah dengar lagu Jamrut kan? Udah. Oh, nanti kalian dengar di rumah ya. Cari tahu itu lagu Jamrut itu. Nah, di sini terakhir sedikit lagi, tinggal 3. Oke, di sini di hadapan kalian ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan melalui 5E. Coba, siapa yang jago bahasa Inggris? Apa itu 5E? Exposure. Nah, apa lagi? Exposure, kemudian education. Apa lagi? Environment. Apa lagi? Experience. Kemudian yang terakhir Evaluation. Oke. Kita lihat yang pertama, exposure, yaitu belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, berlatih atau mengerjakan keahliannya. Nah, Ibu ada perhatikan kalian di sini. Ada teman kalian yang jago dalam hal main voli. Misalkan kamu yang kakak-kakak kelas jago bermain voli, lalu kalian ikut bergabung dengan mereka main voli di lapangan. Itu bagus, ya. Jadi dari cara melihat orang yang ahli, kalian sudah bisa mengembangkan juga kalian punya kemampuan. Yang kedua, education. Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuanmu. Jadi, education ini kalian mencari sumber-sumber belajarnya. Atau misalkan kamu ikut les, kamu suka untuk melatih, kamu punya kemampuan les matematika, kamu punya kemampuan matematika. Jadi pada akhirnya kalian memilih cara yang kedua, education. Kamu ambil waktu untuk mengikuti les atau belajar di luar jam pelajaran sekolah. Yang ketiga, environment. Orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Hindari dengan teman yang senang hura-hura dan buang waktu percuma. Siapa di sini yang suka bermain dengan teman-teman yang suka buang waktu percuma? Nah, kalau seperti tadi itu sama dengan kalian hura-hura. Tidak ada, misalkan tidak ada jam pelajaran, kalian hanya duduk-duduk nongkrong. Nah, itu artinya kalian buang waktu percuma. Seandainya ada jam kosong di kelas, kalian duduk saja di dalam kelas, lalu kalian belajar sendiri, itu sudah mengasah kamu punya kemampuan atau otak, akal berpikir. Yang keempat, experience. Kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, dilakukan dan dialami. Jangan hanya dibayangkan, jangan pula hanya menghafal teorinya. Banyak siswa nilai matematikanya kurang
saya pintar matematika. Hanya menghayal, hanya sebatas menghayal. Apa yang akan terjadi kalau kita hanya menghayalkan kita pintar? Apa pintar? Tidak mungkin kita tambah pintar, ya. Tapi jika kita melihat orang lain itu mempunyai kemampuan matematika atau kemampuan olahraga yang baik, maka pasti kita akan ikuti dan kita akan bisa menyamai mereka. Yang kelima, evaluation. Evaluation itu artinya Evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Dalam mengembangkan kemampuan, aku segan untuk bertanya kepada orang lain, apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Jangan pula takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Kalau di sekolah banyak saran atau kritik dari guru-guru kan? Ya. Banyak saran atau kritikan dari guru-guru. Jangan kalian berkecil hati dengan kritikan. Tapi jadikan kritikan itu sebagai suatu hal yang menopang kalian untuk lebih maju ke depan. Ya, adakah maju ke belakang? Tidak ada, ya itu. Kalau maju ke belakang namanya apa? Mundur. Anak, mari kita hening. Nah, di situ. Nah, ini kalau hening sudah tidur ya. Hening. Untuk menuliskan, untuk memikirkan manfaat apa saja yang diperoleh selama mengikuti pembahasan pada hari ini. Coba kalian hening, kalian pikirkan manfaat apa yang kalian peroleh. Begitu caranya refleksi. Ya, pikirkan manfaat apa yang kalian peroleh selama mengikuti pembahasan pelajaran hari ini. Dan yang kedua, mari kita menuliskan satu kemampuan yang dianggap masih terpendam. Kira-kira kemampuan apa yang masih terpendam di dalam dirimu? Lalu menuliskan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkannya. Nah, sekarang setelah berefleksi, bermenung sejenak, kalian tulis di dalam bukumu kemampuan apa yang masih terpendam di dalam dirimu. Apa yang Kemampuan apa? Kayak tadi kan sudah disebutkan, kamu punya kemampuan ini, yang lain punya kemampuan itu. Kamu tidak punya kemampuan yang dimiliki oleh ini. Kira-kira bagaimana untuk mengembangkan? Tuliskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuannya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita mau menutup pembelajaran kita dengan sebuah lagu. Ada yang tahu lagu ini? tahu? Tahu? Oke, coba berdiri. Coba. Berdiri. Kalau sudah mengantuk ini pasti. Sama-sama kita menyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan? Nah, jadi gunakan baik-baik kesempatan. Oke, hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup
dan Roh Kudus. Amin. Ucapkan. Terima